Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak sekalian, gimana kabarnya? Semoga anak sekalian tetap dalam keadaan sehat, semangat dalam belajar, dan tentunya selalu menjaga kebersihan dimanapun anak sekalian berada. Anak sekalian, pada pembelajaran daring hari ini kita akan melanjutkan materi baru, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Di dalam klasifikasi makhluk hidup nanti ada beberapa subbab yang cukup banyak anak sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini Bapak akan memfokuskan mengenai sub materinya adalah klasifikasi makhluk hidup. Harapannya agar kita lebih terfokus membahas per sub materi, ya, sehingga tidak banyak yang untuk dipelajari, tetapi tahap demi tahap, sehingga nanti mudah untuk diterima dan dipelajari serta dicerna oleh anak sekalian. Sehingga pada bagian pertama kita memfokuskan mengenai ciri-ciri makhluk hidup berkenaan nanti dengan perbedaannya dengan makhluk tak hidup. Baik anak sekalian, kita nanti langsung membahas materi mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum ke materi, mohon ya bantuannya like, share, komen, dan subscribe demi pengembangan dari channel ini. Mudah-mudahan menjadi semangat bagi saya untuk terus memberikan sumbangsi di dalam memajukan pendidikan dan juga membantu anak-anakku sekalian di dalam pembelajaran, baik itu daring ya maupun nanti juga membantu referensi anak guru sekalian dalam pembelajaran di sekolah masing-masing. Terima kasih bagi yang sudah mendukung, ya mudah-mudahan menjadi pemacu semangat saya untuk selalu memberikan yang terbaik. Baik, anak sekalian, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Yang kedua, dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, coba perhatikan anak sekalian, apa ayo perbedaan antara dua gambar tersebut? Ada anak kecil yang bermain bola, yang kedua adalah robot. Ayo apa? Saya yakin bisa itu. Ya, betul. Persamaannya adalah di situ, ya. Dua-duanya bergerak, ya. Anak-anak kecil lari ke sana kemari bermain bola, robot juga bisa bergerak ke sana kemari. Terus apa perbedaannya? Ayo. Saya yakin bisa. Oh iya, betul. Perbedaannya adalah robot pasti tidak bisa tumbuh, tidak bisa bernapas, tidak berkembang biak. Sedangkan anak-anak, ya, saya yakin pasti bisa masih tumbuh besar, bisa berkembang biak, dia juga bernapas. Nah, ini adalah stimulus yang pertama, agar kita bisa membuat kesimpulan apa perbedaan ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Coba perhatikan. Di bawah ini ada berapa? Ayo anak sekalian, ada berapa?
Oh iya betul, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 jenis makhluk hidup yang ada di gambar, betul sekali. Baik, ada 2 stimulus itu, ternyata kita akan mempelajari itu, bagaimana membedakan ciri-ciri makhluk hidup dengan makhluk tak hidup berdasarkan ciri dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ciri-ciri makhluk hidup sebenarnya adalah di mana manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Nah, ciri-ciri kehidupan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Itulah yang nanti kita akan bahas seperti ilustrasi yang dari gambar awal tadi. Ada robot dengan anak. Kemudian yang berikutnya adalah beberapa gambar makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, dari situlah kita akan mencari lebih detail apa ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Yang pertama, ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Apa fungsi makanan bagi makhluk hidup? Fungsinya adalah sebagai sumber energi untuk beraktivitas dan juga untuk memperbaiki sel yang rusak. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga bisa memperoleh atau membutuhkan makanan dari mana? Dari energi matahari, kemudian klorofil yang dimilikinya mengubah senyawa-senyawa sehingga unsur karbon dioksida H2O akan diubah menjadi karbohidrat dan oksigen. Ya. Jadi tumbuhan pun juga membutuhkan makanan sehingga mempunyai proses fotosintesis. Bernapas atau respirasi. Apa itu respirasi? Respirasi atau bernapas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan atau udara dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air ke lingkungan atau udara. Prosesnya ya, C6H12O6 plus N plus 6O2 ya, dikeluarkan nanti ya, menghasilkan 6H2O plus 6CO2 plus energi. Ini adalah proses bernapas atau respirasi yang digunakan untuk memperoleh energi. Bergerak, ya, tentunya tujuan makhluk hidup bergerak adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Misalkan harimau mencari makan, dia harus jarang bergerak ke sana kemari untuk mencari kijang, bahkan berlari kencang. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak kalau hewan bergerak? Tentu, kalau hewan dan manusia bergerak secara aktif, tetapi tumbuhan tidak. Dia bergerak tapi tidak aktif, artinya pasif, artinya bergerak tidak pindah tempat, sama-sama bergerak makhluk hidup. Hewan bergerak aktif, manusia juga bergerak aktif, sedangkan tumbuhan tidak bergerak aktif alias pasif, bergerak tidak pindah
Ciri berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Nah, tentu tumbuh artinya perubahan ukuran dan tidak dapat kembali ke ukuran semula. Perubahan apa? Perubahan ukuran volume sel. Sehingga ciri khasnya tubuh kita bisa menjadi besar, bisa menjadi tinggi, itu ukuran fisiknya. Sedangkan berkembang itu perubahan fungsi dari setiap organ menjadi lebih sempurna, tidak bisa diukur. Kalau berkembang artinya sifatnya kualitatif, sedangkan tumbuh itu sifatnya kuantitatif. Seperti tumbuhan, seperti manusia dari kecil bayi sampai menjadi orang tua. Kalau tumbuhan berarti dari biji kecambah sampai dia punya daun. Ini adalah proses beradaptasi. Iya, makhluk hidup perlu proses beradaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Artinya, bagi makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, ia dapat hidup lebih lama dan individu sejenisnya atau populasi cenderung bertambah banyak. Karena apa? Lebih nyaman, dia akan berkembang biak. Tetapi bagi makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan akan punah. Jadi kalau yang tidak bisa mampu beradaptasi, lama-kelamaan akan habis. Maka dinamakan sebagai seleksi alam juga. Karena siapa yang bertahan hidup bisa menyesuaikan lingkungannya, dia akan tetap bisa mempertahankan jenisnya, bahkan bisa bertambah banyak. Macam-macam adaptasi ada 3. Adaptasi morfologi, contohnya teratai. Adaptasi fisiologi seperti onta yang bisa menyimpan air di punuknya. Kemudian adaptasi tingkah laku, paus yang kadang dia akan muncul ke permukaan dan menyemburkan air. Itu namanya adalah adaptasi tingkah laku. Ciri yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa. Jadi setiap makhluk hidup ya pasti mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan dalam tubuh. Kenapa? Kalau tidak dikeluarkan akan menjadi racun, akan menghambat sistem kerja dari tubuh, maka harus dikeluarkan. Contohnya apa? Keringat. Ya, orang berkeringat itu adalah bagian dari aktivitas, yaitu zat sisa yang tidak berguna bagi tubuh kita. Apakah tumbuhan juga mengeluarkan? Iya, tumbuhan pun juga mengeluarkan. Dengan cara apa? Dengan cara transpirasi. Ya, dia mengeluarkan juga, ya, mengeluarkan zat sisa dari hasil apa? Hasil aktivitas di dalam tubuh kita berupa transpirasi tumbuhan. Nah, itu tadi ada 8 ciri-ciri khusus yang ada dalam makhluk hidup yang tidak dimiliki oleh makhluk tak hidup. Dari tadi pertama, makan, bernapas, bergerak, ya, beradaptasi, tumbuh dan berkembang, kemudian berkembang biak, kemudian mengeluarkan zat sisa. Itu yang membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Baik itu makhluk hidup tumbuhan, hewan, manusia, semua memiliki 8 aktivitas itu. Kalian, itu tadi materi mengenai pertemuan pertama berkenaan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Pertemuan berikutnya kita akan memperdalam lagi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Apa tujuannya, dasarnya apa, caranya seperti apa, tata namanya seperti apa. Itu nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kali ini cukup itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan menjadi gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan makhluk hidup dan makhluk tak hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga anak sekalian tetap semangat dalam belajar dan tidak lupa tetap terlalu membuat referensi baru, literasi
dalam nanti kita akan diskusikan dalam forum Google Classroom dan juga WA Group. Demikian anak sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.